Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini cuaca di Tanjung Pinang itu sangat mendung sekali karena baru berhenti hujan. Beberapa hari ini juga Tanjung Pinang itu dilanda hujan yang berkepanjangan. Jadi sebagian Tanjung Pinang itu ada yang banjir guys jalanannya. Tapi untuk hari ini itu tidak mengurungkan niat Caca untuk ajakin kalian semua berziarah ke makam Panglima Hitam Lancang Kuning dan makam Sultan Ibrahim Shah. Sekarang kita sudah ada di atas jembatan Sungai Carang ya guys ya. Beginilah penampakan di atas jembatan Sungai Carang. Sebentar lagi kita juga udah mau sampai, kita nikmatin dulu perjalanannya ya guys. Inilah suasana pintu masuk ke arah makam Panglima Hitam Lancang Kuning. Masih dikelilingi dengan hutan-hutan yang indah sih kalau menurut Caca ya. Dan tanah kuning yang seperti ini guys. Jadi Panglima Hitam ini adalah pengawal pribadi Raja Selangor IV, yaitu Sultan Abdul Samad. Beliau mendapat gelar Panglima Hitam karena memiliki ilmu bela diri dan tubuh yang besar dan berkulit hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku di Caca Maini TV. Nah guys, sekarang Caca sudah berada di makam Panglima Hitam Lancang Kuning. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini Caca mau ngajakin kalian untuk ziarah secara virtual gitu ya kan. Nah kira-kira di dalam itu ada makam siapa aja. Nanti Caca juga bakal kasih tahu sama kalian. Dan Caca juga ditemanin sama Pak Maui ya guys ya. Nanti sedikit banyak Pak Maui juga bakalan kasih informasi ke kita semua. Ya sesuai sepengetahuannya Pak Maui aja ya guys ya. Nah jadi kalau misalkan nanti ada penyampaian atau informasi yang kurang ataupun yang salah, Caca mohon maaf gitu ya guys ya. Yaudah sekarang kita masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Di saat pintu masuk kita dihadapkan dengan sebuah makam. Tapi di sini Caca dan Pak Maui tidak mengetahui ini makam siapa. Dan di sini juga Caca nanya sama Pak Maui yang mana satukah makam Panglima Hitam Lancang Kuning. Dan ternyata di sini ada 3 makam guys. Jadi ya agak bingung ya yang mana satu. Tengok dari lisan, karena Panglima Hitam itu seorang pria laki-laki. Ya. Nisannya pasti bulat. Oh, pasti bulat nisannya ya Pak ya. Karena di samping di sini agak gondrong. Ya. Ini perempuan. Ini perempuan ya Pak. Di sini lah kemungkinan lah Panglima Hitamnya. Oh ini yang Panglima Hitam ya Pak ya. Ya. Ya guys, jadi ini adalah makam Panglima Hitam yang ini karena sesuai dengan nisan yang bulat ya Pak ya. Ya, ya. Ya. Kalau yang ini Pak? Ya jadi waklaf saya. Mungkin masih kerabatnya ataupun kawan-kawan dia waktu masa peperangan. Oh teman-temannya ya Pak ya. Masa peperangan. Nah jadi ini suasananya di dalam ini ada 3 makam. Yang katanya makam Panglima Hitam itu yang di tengah ya guys ya, karena sesuai dengan nisannya yang berbentuk bulat. Kalau yang ujung sini Pak, makam siapa? Ya, kemungkinan waklaf ya, kemungkinan istrinya atau pembantunya waklaf. Oh masih belum jelas ya Pak ya, Belum masih jelas. belum terang ya. Iya. Ini suasananya guys di dalam. Dan ini juga di luar ada makam ya Pak. Ini di luar makam siapa Ya Pak? di sini semuanya pengikut Panglima Perang, Panglima Hitam. Oh di sini pengikut-pengikutnya ya Pak ya, Panglima Perang. Ya. Jadi ini juga ada benteng pembangunan zaman dulu ya Pak ya? Apa baru dibangun Ini pagar pagarnya? dahulu. Zaman dahulu ya? Ya, pagar yang dahulu.
bukan dibangun baru sekarang-sekarang, Pak? Enggak. Udah lama, udah tahu abad ke-13. Oh, benteng-benteng ini abad ke-13 ya, Pak? Oh, ini suasananya guys, kalau kalian mau lihat. Masih di hutan ya, banyak hutan. Setelah keliling-keliling melihat suasana makam di Panglima Hitam Lancang Kuning, Caca pun mengirimkan doa untuk para beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Caca juga berpesan sekali lagi sama kita semua, sama kalian semua ya sama kita lah gitu ya kan. Kita jangan pernah lupa dengan sejarah dan jangan buta sejarah, karena sejarah adalah bukti semuanya yang telah terjadi. Ya guys, jadi ya sedikit banyak kalau bisa kita mengenang jasa-jasa mereka ya dengan cara berziarah, mengirimkan doa dan lain sebagainya. Tapi di sini kayaknya Caca penuh dengan rasa penasaran yang besar sekali gitu ya kan. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada jodohnya, Caca akan mencari seseorang yang bisa menceritakan tentang sejarah-sejarah tanah Melayu ya guys ya. Kalian sabar aja, bantu doanya aja, mudah-mudahan Caca bisa bertemu dengan seseorang tersebut gitu. Karena biar kita juga bisa paham dan bisa mengerti dan kita bisa tahu bahwasanya makam-makam yang tidak kita tahu itu bisa menjadi tahu. Siapa tahu nanti narasumber tersebut bisa memberitahu dan memiliki banyak ilmu sejarah yang bisa memberitahu makam-makam yang tidak kita ketahui. Contohnya seperti makam yang di depan Caca ini ya guys ya. Setelah berziarah dari makam Panglima Hitam Lancang Kuning, Caca juga diajakin Pak Mawi untuk berziarah ke makam Sultan Ibrahim Shah. Lokasinya itu nggak jauh dari makam Panglima Hitam Lancang Kuning ya guys ya. Kalau dihitung itu kira-kira kurang lebih 400 meteran lah. Ya masih dikelilingi dengan hutan-hutan hijau seperti ini. Terus jalannya itu penuh dengan bebatuan yang tajam. Jadi harus hati-hati guys, soalnya ini habis hujan. Kalau seandainya kita nggak hati-hati nanti kepleset kita bisa jatuh. Terus juga untuk posisinya makam Sultan Ibrahim Shah ini itu dekat sekali dengan Sungai Carang. Jadi kalau misalkan dihitung juga kurang lebih sekitar 100 atau 150 meter ya, atau 200-an gitu lah guys. Itu udah kelihatan sekali jembatan Sungai Carang dan Sungai Carangnya. Nah di sini juga Caca mau kasih informasi sama kalian, Sultan Ibrahim Shah ini adalah Sultan Johor Riau Lingga ke-9 pada tahun 1677 sampai 1685. Pada tahun 1678, Laksmana Tun Abdul Jamil menasihati Sultan Ibrahim Shah agar memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Johor ke Kepulauan Riau. Dan beliau pun mencoba untuk memajukan pelabuhannya untuk menyaingi pelabuhan Melaka yang telah ditakluki Belanda. Caca sudah berada tepatnya di depan makam Sultan Ibrahim Shah. Jadi suasananya seperti ini ya guys ya. Tadi juga Caca udah kasih tahu sama kalian. Perjalanannya itu banyak batu-batu dan masih dikelilingi dengan hutan gitu kan. Tapi alhamdulillah kita udah nyampe sekarang di makam Sultan Ibrahim Shah gitu kan. Yaudah sekarang kita lihat suasana makamnya seperti apa. Sekalian kita ziarah ya, dan bagi kalian Caca ajakin untuk sejarah secara virtual. Yuk kita kesana sekarang yuk. Ini guys suasananya, ada anak tangga, berapa anak tangga. Assalamualaikum. Ini suasananya guys. Sekarang kita turun ya. Untuk makam
Sultan Ibrahim Syahnya. Ini. Yang ini ya? Nah, Yang itu ya Pak? Ya. Untuk makam sultannya. Iya. Oh di ini apa? pokok melinjau. Pohon melinjau. Iya. Kalau yang ini Pak? Ini kemungkinan lah istri beliau, Istri? Raja Sultan Ibrahim Shah. Oh istrinya beliau. Yang di sana Pak, di depan sini? Ini mungkin anak dia, Anak? Bukan? bukan, yang tahu Syah. Ini makam istrinya guys. Bagi- Untuk yang di sampingnya ini Pak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Maklum. Jadi suasananya memang seperti ini ya guys ya. Ini untuk makam sultannya. Di tengah-tengahnya ada pohon melinjau guys. Jelaskan sedikit tentang Sultan Ibrahim Shah ini. Sultan Ibrahim Shah ini anaknya Raja Bajau. Jawa jauh. Setelah wafat tahun 77, dia sebagai Sultan di Pahang. Sultan di Pahang. Ya. Ya. Datang ke Riau ini, dia ajak oleh Tun Abdul Jalil ke Riau Tun Abdul Jalil ke Riau ya tahun 1678. tahun 1678 ya. Dia bercita-cita untuk membangun kerajaan Riau lagi, tapi umur tidak kesampaian. Akhirnya lah dimakamkan di Riau. Nah itu di sekelilingnya kan banyak makam juga tuh Pak. Kira-kira makam siapa Pak? Itu pengikut-pengikut Sultan Ibrahim Shah. Oh pengikut-pengikutnya guys. Jadi nanti saya juga kasih tahu sama kalian, saya kamerain nanti itu di sekelilingnya juga banyak makam gitu ya kan. Ternyata itu adalah makam pengikut-pengikut Sultan Ibrahim Shah. Ya udah terima kasih Pak Mawiyah, sedikit Ya. banyak udah kasih informasi ke kita gitu ya kan. Sama-sama. Dan juga buat kalian kalau misalkan ada informasi yang kurang ataupun yang salah, nanti kalian komen aja di kolom komentar gitu ya kan. Direvisi aja. Yuk kita lihat yuk. Ini untuk suasananya guys. Masih banyak makam-makam. Ini adalah makam-makam para pengikut Sultan Ibrahim Shah. Tak sopan. Ini untuk benteng-benteng ini Pak. Ini benteng-benteng lama. Oh benteng lama ini juga. Iya. Oh. Jadi maksudnya kok nggak dibenerin atau apa? Memang sengaja diginiin ya? Untuk Benteng pembangunannya. bangunan itu tidak boleh. Benteng lama tidak boleh dibetulin Oh kalau benteng lama nggak boleh dibetulin. karena cagar budaya, ada masuk cagar budaya. Oh iya. Berarti benteng-benteng ini sengaja memang nggak boleh dibenerin ya Pak ya? Karena ini salah satu cagar budaya ya. Iya. Pesan-pesan untuk teman-teman di sana ataupun untuk yang ini apa Pak? Kenangilah sejarah, kunjungilah tempat-tempat makam sejarah, mengenang jasa-jasa pahlawan mendahului kita. Ya.
Itu pesan-pesannya ya Pak ya. Oke Pak Mawi, terima kasih ya sudah nemenin Caca. Nanti kita ketemu lagi di next video ya Pak ya. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Nah, ini dengan Pak siapa nih Pak? Romli, Apa Pak pesan-pesannya Pak? ya, tolong dilestarikan, dijaga, dikunjungi. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya pakai celana pendek, jadi nggak bisa wawancara. Oh iya. Maaf saya. Siap Pak. Nah oke guys, kayaknya sih cukup sampai sekian perjalanan Caca mengajak kalian untuk ziarah virtual ya. Semoga kalian juga bisa mengirimkan doa-doa yang kalian bisa di sana gitu ya kan. Dan terima kasih buat kalian juga udah ikutin Caca dari tadi ke makam Panglima Hitam dan berakhir di makam Sultan Ibrahim Shah ya. Jadi kalau misalkan ada informasi-informasi yang kurang, nanti kalian bisa komen aja di kolom komentar untuk melengkapi sejarah-sejarahnya beliau-beliau semua gitu ya guys ya. Dan kalau misalkan ada yang salah informasi yang disampaikan Caca dan Pak Mawi, mohon maaf sebelumnya gitu ya guys ya. Oke guys, sampai ketemu di video Caca Mandi TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.